disiapkan alat tulisnya. Sudah rapi semuanya, mari kita mulai dengan doa. Baca doa bersama dulu ya. Dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang siapa yang tidak masuk? Satu orang ya, Adil. Adil kenapa Adil? Adil. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Ya, langsung masuk ya. Alhamdulillah kita sudah membaca doa ya. Semoga dengan doa tersebut kita dapat lebih baik lagi, mendapat ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya ya, dan dimudahkan untuk segala urusan. Amin ya robbal alamin ya. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita akan membahas tentang materi sebelumnya, yaitu tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari amal soleh? Saya Ya, tidak? amal soleh itu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Iya, betul. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, siapa yang tahu macam-macam berbaik sangka? Saya Bu, Ya? berbaik sangka ada 3 macam. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Yang kedua berbaik sangka kepada diri sendiri. Yang Ya. ketiga berbaik sangka kepada orang lain. Betul? Betul. Ya. Tepuk tangan. Masih ingat ya? Dan untuk saat ini, materi kali ini kita akan membahas tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk pertemuan kali ini akan dibahas itu tentang ketentuan-ketentuan puasa dulu. Ya, silakan perhatikan ayat berikutnya. Ya, untuk kompetensi dasarnya, ya, ini tentang menjalankan puasa wajib sebagai perintah agama. Ya, itu dengan memahami ketentuan puasa. Berikutnya lagi indikator pencapaian kompetensinya menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai perintah agama. Tuh. Kemudian tujuan pembelajarannya menjalankan puasa sunnah ya dan puasa wajib sebagai perintah agama. Ya, itu. Nah, kita mulai materinya ya, yaitu dari pengertian puasa. Ya. Puasa berasal dari kata saumu, ya, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Ya, itu. Ada yang tahu maksudnya apa? Ya, dalam Seperti menahan makan, minum, menahan nafsu dan berbicara yang tidak bermanfaat. ya, itu bisa ya. Jadi segala sesuatu ya yang dapat membatalkan. Gitu. Kemudian berikutnya ya dalilnya kita baca bersama ya. Silakan perhatikan ada di buku juga ada dalilnya. Kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ya. Ini surat Al-Baqarah 183. Siapa yang bisa membacakan artinya? Saya Bu, Ya, bisa silakan. hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, jadi surat Al-Baqarah 183 ini yaitu tentang kewajiban berpuasa. Ya, itu. Kemudian silakan diperhatikan untuk berikutnya. Ya, syarat wajib puasa. Ya, ada 3.
Satu apa? Berakal sehat, tidak gila. Ya, jadi nanti kalau kadang kalian pernah mungkin atau ibunya berpuasa dan ada yang tidak berpuasa atau bagaimana yang lainnya ya itu. Tolong jangan kalian kenapa? Saya juga tidak berpuasa ya. Itu mungkin mereka belum memahami ya. Mereka bukan berarti gila, tapi mereka belum memahami, belum berpikir ya. Nah, satu orang gila, dua balik sudah mencapai usia balik atau dewasa itu wajib puasa. Tiga mampu berpuasa ya. Jadi kalau dalam diri saya sudah ada Islam, apalagi Islam, dua balik, kemudian mampu. Islam balik mampu berarti wajib puasa gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi syarat sah puasa ada 4. Satunya beragama Islam. Tidak Islam tidak sah puasanya. Kalau ada teman non-muslim dikatakan tidak diterima oleh Allah ya. Itu. Kedua Mumaiz itu ialah sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, baik atau benar dan yang buruk ya. Itu. Kemudian ketiga suci dari haid dan nifas ya. Bila mana di antara kalian menjelang buka ataupun ketika sore saya haid ya, harus membatalkan minimal dengan air putih ya. Itu sejam lagi 5 menit lagi ada ya, harus buka puasa, membatalkan diri ya. Kemudian yang terakhir ialah apa? Dalam waktu yang itu ya diperbolehkan. Jadi bukan waktu yang diharamkan. Itu. Jadi sah puasanya. Jadi hari-hari Idul Adha, Idul Fitri ya dan yang lain. Nanti akan dibahas di materi berikutnya. Ya, itu. Untuk poin berikutnya tentang rukun puasa, hanya ada 2. Satu niat, ya, itu. Niat apa? Niat untuk berpuasa. Ya, 2 menahan diri. Ini hanya 2. 1 niat, 2 menahan diri. Ya, dari segala sesuatu yang batalkan. Gitu. Rukun puasa hanya ada 2. Ya. Kemudian yang ketiga ialah hal yang membatalkan puasa. Ya, silakan dilihat berikut ini ya. 1, makan dan minum. Sudah pasti ya. 2, muntah disengaja ya. Kemudian berhubungan suami istri, keluar darah haid dan nifas ya, melahirkan misalkan itu. Kemudian gila ya. Kemudian terakhir keluar cairan mani dengan disengaja. Itu dapat membatalkan puasa ya. Kita perhatikan lagi berikutnya yaitu hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Apa nih amalan puasa? Ya, amalan puasa. Nomor 1 apa? Berdoa ketika berbuka puasa. Ya, berdoa. Ya, usahakan dibiasakan ketika berpuasa membaca doa. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, Memperbanyak sedekah. ya, perbanyak sedekah apalagi di bulan Ramadan, pahalanya berlipat. Ya, itu. Kemudian ketiga, sholat malam. Contohnya apa sholat malam? Tarawih atau witir. Ya, gitu. Itu usahakan selama saya sehat, selama saya mampu, ataupun kalau hujan besar kalian bisa di rumah. Karena tidak berjamaah pun tidak apa-apa, bisa di rumah. Sholat tarawih dan witirnya. Ya, sayang selama Ramadan kalau kelewatan. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir ialah tadarus. Ya, membaca Al-Quran mau bersama-sama ataupun sendiri. Ya, itu. Digiatkan lagi. Ya. Berikutnya bisa dipahami ya? Ya, bisa. Semoga bisa diamalkan. Ya. Kemudian berikutnya hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ya, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, apapun itu. Ya, menghalangi puasa.
Seperti apa ya? Berbohong. Seperti apa yang melakukan puasa? Berbohong. Berbohong, membicarakan orang lain, mencaci maki. Bagus, apa lagi? Yang sekarang musim apa? Membuli. Ya, gitu. Ya, jadi mengurangi pahala puasanya. Saya kasih sekali ya. Seperti misalkan kalian sholat wudunya sah. Terus apa lagi? Ya, syarat wajib, sholat sudah punya. Tapi ketika sholat kalian malah tidak khusyuk, tidak fokus memikirkan yang lain, itu pahalanya berkurang. Ya, seperti puasa juga. Puasa jangankan kalian puasa tapi nonton yang tidak bermanfaat, banyak bermain. Tidur boleh, tidur bagus, cuma jangan banyak tidurnya, ya, banyak amalannya. Amalan misalkan tadi, ya, itu. Kemudian berikutnya ialah orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, buka puasa, ya. Itu. Pertama apa? Orang sakit. Orang sakit boleh ada keringanan dan rukshoh. Apa kalau sakitnya parah, apalagi kalau sampai dirawat, ya, gitu boleh orang sakit. Kemudian kedua, Orang yang sedang dalam perjalanan. ya, dalam perjalanan safar ada keringanan, ya, seperti lelah boleh berbuka puasa. Ketiga, Orang tua yang sudah orang tua ya sudah lemah itu boleh berbuka puasa, ya, apalagi biasanya orang tua tidak mampu atau sudah punya penyakit, ya, itu ada keringanan malah boleh dengan membayar fidyah, ya. Kemudian terakhir apa? Sudah hamil dan menyusui itu ada keringanan. Kalau memang tidak mampu, kira-kira tidak mampu, boleh untuk berbuka puasa, ya. Tapi kalau mampu, ya berpuasa saja. Hamil dan menyusui, kalau memang merasa badannya mampu atau anaknya dalam keadaan baik-baik saja tidak terpengaruh, itu boleh tetap berpuasa, ya, itu. Kemudian, nah itu, ya, materi untuk saat ini sampai di sini, ya. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke mengamati gambar berikut ini. Ya, silakan diamati, ya. Gambarnya silakan diamati. Pertama gambar apa? Orang gila. Orang gila. Ya, itu termasuk salah satu orang yang berpuasa Tidak tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena tidak beramal. Ya. Ini silakan diamati orang gila, berarti nomor satu orang gila yang tidak wajib berpuasa karena dia tidak berakal. Kemudian yang kedua itu gambar apa ya? Anak. Gambar anak-anak. Itu wajib puasa tidak? Tidak. Kenapa? Karena belum balik. Karena syarat wajib puasa apa? Balik. Ya, sudah balik. Tapi boleh sunat untuk berpuasa akan mendapat pahala. Dilatih puasanya, ya, semenjak kecil, semenjak usia dini itu bisa dilatih, ya. Kemudian berikutnya gambar yang nomor 3-nya orang tua, ya, orang yang sudah tua, enggak ya, itu bagaimana pendapat kalian? Tidak diwajibkan berpuasa, ya, karena kemungkinan itu melihat dari keadaan kondisinya termasuk tidak mampu, ya, syarat wajib, ya, karena syarat wajib itu harus mampu. Tidak mampu berpuasa atau boleh berbuka puasa bagi orang yang sudah tua, ya. Sudah, silakan bisa dipahami untuk gambar berikut ini? Bisa ya? Alhamdulillah sudah bisa dipahami untuk mengamati gambar yang tadi, ya. Sekarang Ibu akan membagikan KPD-nya, ya. Satu ini silakan. Yang kedua, silakan di pertanyaannya. Apa yang kalian ketahui tentang puasa? Ya, silakan diskusikan dengan teman-teman, ya. Kemudian kelompok 2 di sini, ya. Amati gambarnya, kemudian dan alasannya, ya. Betul. Silakan diskusikan teman-teman. Kelompok 3.
Ya, kelompok 3 yaitu mengamati gambar. Ini kemudian tadi penjelasannya. Ya, diskusikan bersama ya. Yang tidak paham boleh bertanya. Sama teman-temannya kalau mau bisa menambahkan ya. Kemudian kelompok 3 Semuanya? Ya. sekarang silakan untuk pengambilan dari kelompok 1 dulu dibacakan jawabannya. Jadi Puasa berasal dari kata saumu yang artinya seperti menahan diri dari makan dan minum, hawa nafsu dan bicara yang tidak benar. ya, jadi itu yang kalian ketahui tetap puasa ya. Itu termasuk boleh tambahkan lagi dengan misalkan dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, gitu ya. Tidak hafal minimal tahu dalilnya, ayatnya ya. Tapi kalau sudah hafal alhamdulillah. Ya. Berikutnya kelompok 2 silakan dibacakan pertanyaannya apa itu tentang mengamati gambar ya. Silakan dijawabannya apa? Tidak, alasannya karena masih belum balik, belum bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Belum melaksanakan puasa kecuali jika karena keinginan anak itu sendiri. Ya, jadi ketika usia belum balik itu boleh disunahkan mendapat pahala ya untuk sebagai belajar pembelajaran. Ya, jadi ketika usia balik dia sudah siap ya gitu ketika diwajibkannya berpuasa. Ya, silakan kelompok 3 siapa? Sandi, boleh? Ya. Apa itu pertanyaannya tentang mengamati gambar? Ya, apa yang sudah tua ya? Itu jawabannya apa? Tidak, alasannya karena orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Dia wajib membayar fidyah yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi orang yang sudah tua tidak mampu, apalagi sudah punya penyakit, tidak ada harapan membayar qada itu bisa dengan fidyah. Ya, gitu. Ya, tepuk tangan semuanya, alhamdulillah. Ya. Ya, nanti Ibu akan periksa kembali. Ya, alhamdulillah pembelajaran kali ini ya semoga bisa memahami. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan atau resumennya, yaitu pengertian puasa dari kata saum. Saum yaitu menahan diri dari segala sesuatu. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang membatalkan, ya, membatalkan puasa, makan minum, ya, ataupun hal yang lain bisa pas atau apa, ya, sudah tadi dibahas. Kemudian berikutnya yaitu tentang dalil, ya, surat Al-Baqarah ayat 183. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu dari diwajibkannya puasa, khususnya puasa Ramadan. Ya. Berikutnya lagi. Kemudian
syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa ada 3. 1, Islam. 2, balik. 3, ya, 3, mampu. Ya, betul. Jadi kalau di sana, ya, misalkan saya berakal, saya balik, saya mampu, sudah wajib berpuasa. Ya. Kemudian untuk syarat sahnya, ada berapa syarat sahnya? Ada 4. Ya. Syarat sahnya ada 4. Islam, mumaiz, kemudian apa lagi? Suci dari nafas dan diperbolehkan waktunya. Itu sah. Ya, itu sah berpuasa. Kemudian yang terakhir apa? Rukun puasa. Iya, maaf. Rukun puasa ada 2. Niat dan menahan diri. Gitu, ya. Kemudian berikutnya lagi apa ya? Batal puasa ada 6. Makan minum, muntah disengaja, berpuasa suami istri, darah nafas, gila, cermani dengan disengaja. Itu 6 hal itu bisa apa? Membatalkan puasa. Ya. Gitu. Kemudian hal yang disunahkannya ada 4, ya, itu baca doa. Jadi ketika mau berpuasa sudah mendapat pahala tuh, ya, sunnah mendapat pahala dari dikerjakan, ya, itu baca doa. Kemudian perbanyak sedekah, ya, kemudian sholat tarawih, sholat malamnya, ya, dan tadarus ngajinya, ya, itu tadarusnya, ya. Dan berikutnya ya yang mengurangi pahala puasa ya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu mengurangi pahala puasa. Ya, hindari, kamu hindari, usahakan ya agar pahala kamu sempurna. Itu. Dan terakhir ya orang yang baru berbuka puasa, 1 orang sakit, 2 ya sedang dalam perjalanan boleh berbuka, 3 orang yang sudah orang tua yang sudah lemah. Andainya orang tua yang masih kuat, alhamdulillah. Ya, orang tua sudah lemah atau yang sudah berpenyakit, itu ada kemungkinan tidak bisa berpuasa. Ya, jadi boleh nanti dia. Ya, itu boleh tidak berpuasa, boleh berbuka ketika bulan Ramadan. Kemudian orang yang sedang hamil dan menyusui itu ada keringanan. Kalau merasa tidak mampu bisa berbuka puasa. Ya, itu. Berikutnya, ya, alhamdulillah. Berikutnya kan, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memahami materi tentang ketentuan berpuasa. Ya, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurangnya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ya, amin ya robbal alamin. Ya. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa bersama dulu, ya. Silakan dirapikan dulu bukunya. Tulisnya dan tinggalkan dirapikan. Ya, kita baca doa bersama dengan bahasa malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam.